anak-anak yang terkasih, para romo yang tercinta, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hati Kudus Yesus yang kita selalu difusi. Sudah 99 tahun kita berdifusi. Dan tadi dalam doa pembuka, Romo Wando mendoakan ulang tahun Keuskupan Agung Semarang ke-83. Jadi kakeknya itu 16 tahun. Selisih pun bahasa Indonesia kakeknya 16 tahun. Jadi Keuskupan Agung Semarang berdiri ditetapkannya tanggal 25 Juli 1940. Ada yang sudah lahir waktu itu? Belum. Saya juga belum. Tetapi Ganjuran ini sudah berdiri lama waktu sebelumnya. Maka adanya konstitusi apostolik dari Vatikan, dari Paus Pius ke-12 yang mendirikan Keuskupan Agung Semarang tahun 1940 itu 25 Juli itu didahului oleh karya Roh Kudus yang lebih hebat sebelumnya, yang berkarya di Keuskupan Agung Semarang ini lama waktu sebelumnya. Maka kalau kita memperingati hari ini 25 Juni 83 tahun keuskupan kita dapat surat dari Vatikan, kita mesti ingat juga bagaimana karya Roh Kudus berkarya pada tahun-tahun sebelumnya. Perkenankanlah saya menceritakan sedikit, walaupun saya juga hanya karena membaca. Saya belum lahir waktu itu, yaitu pengalaman bagaimana Roh Kudus berkarya secara lebih di keuskupan kita, Keuskupan Agung Semarang. Waktu itu Romo Vanlit sudah mendirikan sekolahan di Muntila, namanya Kolose Saverius. Lalu karya misi di Jawa Tengah ini masih merupakan stasi dari Batavia. Stasi itu di bawah paroki. Paroki pun belum, baru stasi. Stasi itu artinya pos perhentian. Sekarang jadi stasiun. Itu juga mirip pos perhentian. Jadi ada perhentian para misionaris. Waktu itu ada di Semarang, Ambarawa, Jogja. Di luar Jawa ada di tempat-tempat lain, hanya ada di 8. Di Flores ada, di tempat lain ada. Jadi hanya 8 stasi. Parokinya ya Batavia itu, prefektur apostolik, tetapi harus tingkat paroki. Parokinya senusantara. Wilayahnya senusantara. Ada stasi-stasinya 8. Umatnya tentu sedikit sekali dan kebanyakan Belanda atau Eropa yang lain. Jadi yang sungguh-sungguh tenggis kayak gini ini jarang. Tenggis, Jawa ini jarang. Apalagi romonya itu lah masih londo-londo semua. Nah, maka karena sudah bertahun-tahun Romo Vanlit mendirikan sekolah di sana, Roma waktu itu memutuskan, kok nggak ada gunanya ini Vanlit mendirikan sekolah. Sudah bertahun-tahun tidak ada baptisan satupun. Dan memang Romo Vanlit punya visi yang lain. Visinya adalah membuat orang pribumi semartabat dengan bangsa Eropa dengan pendidikan, bukan untuk baptis, tapi untuk menyamakan martabat, menyejajarkan martabat
bangsa pribumi supaya sejajar dengan manusia modern waktu itu yang disebut Eropa itu. Visinya lain, ya, cita-citanya lain. Tetapi Roma memandang waktu itu, lah kok nggak ada bangsa, sudah bertahun-tahun, maka akan ditutup karya misi sekolahan. Tetapi Roh Kudus bekerja di sebuah pelosok namanya di sekitar Sidang Sono sana, di Bukit Penoreh, di Banjaroyo, Kajuran tepatnya, ada seorang bernama Sariman. Sariman ini guru spiritual kejawen, tapi dia menderita sakit kakinya bernanah-nanah, kakinya itu bau, membuat dia tidak bisa berdiri tegak. Dia pun lalu merasa malu pada keluarganya dan masyarakatnya karena sudah sering dicemooh. Katanya, guru sakti, kenapa sakit begini? Lalu dia menepi atau bertapa. Dalam pertapaannya itu dia mendengar suara, mlaku ngalor ngetan. Berjalanlah ke arah timur laut. Berjalan dia susah, maka dia merangkak. Yang mengikuti suara itu. Jam 3 pagi dia berangkat. Merangkak sambil kadang-kadang lesok. Lesok tak ya lesok. Ngesok. Ada suster ngesok di sini? Pasti kalian tahu. Ini berjalannya ngesok, sakit pantat, atau kadang berangkang karena kakinya sakit. Nah, arah dari Semadung dan Kali sekitar itulah, sekitar daerah situ ke arah timur laut itu ada sebuah kota namanya Muntilan, Mon Island. Dari kata dasar ting. Saya orang Muntilan, saya tinggal di sana. Muntilan, jangan tahu itu kata dasarnya apa, itu artinya apa. Muntil-muntil. Nah di sana dia diajak orang, dia bingung, cemas, gelisah, takut. Karena diajak orang bau, dekil dan kecil, kurus, kering. Si Sariman sampai di pasar Muntilan dia ke orang sana mengatakan ke timur, ke utara, ke timur, ke utara. Kalau pandangan saya sih ke selatan sama ke timur, itu kadang-kadang bingung saya di sana karena jalannya itu miring. Nah lalu akhirnya sampai di Polese Sabin. Ada Bruder Kersten di sana yang melihat orang kok merangkak begini, kasihan. Oleh Bruder digendong. Ada versi lain kalau kali yang gendong, tapi kalau di cenderung Bruder Kersten yang lebih banyak disebut di buku-buku sejarah. Bruder Kersten SJ menggendong dia di Taman Saverius, taman. Kalau sekarang ya di sebelahnya Tengah Pandit itu sebelahnya ada pastoral gereja. Nah di sekitar ada taman, sekarang kan isi. Digendong situ, dimasukkan ke biara, lalu diobati, pakai antibiotik, kasih vitamin, kasih madah. Pasti ya, Mak. Makan itu makan. Makan marah, sembuh pasti ya, pasti sembuh. Nah, lalu saya
sehari-hari dia masih di situ melihat kok tentram, damai, kok ada apa itu? Ada upacara apa itu tiap pagi? Terus tiap minggu juga ada upacara apa ini? Dia merasa damai. Lalu diterangkan, oh itu misa, itu Ekaristi. Apa itu kok nyembah-nyembah begini? Dia tanya banyak hal. Dan di situ dia mulai mengenal kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Tidak hanya dalam Ekaristi, tapi juga ternyata dalam hatinya. Dia yang dulu gelisah dan merasa susah, memikirkan masa depan dengan sangat takut, kini dia menerima Tuhan dan merasa damai. Lalu dia ingin belajar tentang siapa itu Yesus Kristus yang kalian sembah. Romo Vandit lalu diperkenalkan oleh Dr. Kerser kepada Sari Kromo itu supaya diajari katekumena. Akhirnya dia dibaptis dengan nama Barnabas dan oleh Romo Vandit diganti namanya dari Sariman menjadi Sari Kromo. Sari itu inti, Kromo itu rakyat jelata. Intinya rakyat jelata. Apa intinya rakyat jelata? Kristus. Karena dia betul-betul rakyat yang miskin, yang jelata, yang sakit, dan dia hanya punya harapan dalam Kristus. Dia dicemooh, dia dihina, harapannya, kekuatannya hanya Kristus. Jadi dia tidak hanya mencari kesembuhan fisik. Kalau hanya cari kesembuhan fisik, dia pasti sudah pulang dan tidak menemukan Kristus. Tidak, dia menemukan kesembuhan yang lebih lagi daripada kesembuhan sakit kakinya. Dia menemukan Kristus. Lalu dia pulang ke Kajoran, sudah dengan gagah, dan sebelum pulang dia minta oleh-oleh sangu. Sangunya bukan duit, tapi Romo Vandit membawakan dia kitab suci bahasa Jawa, huruf Jawa. Sampai di rumah tetangganya pada bingung, kamu kok jadi gagah, ganteng, kayak yang sekarang memilih. Tepuk tangan yang saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan mesake ini. Tepuk tangan ini mesake terongi. Nah, lalu mulailah dia bersaksi tentang siapa yang dia temui ketika di Muntilan. Sejak dia mendengar suara berjalanlah ke timur laut, yang mulai bersaksi, ketemu Brother Kersen, ketemu Kiai Londo yang dengan Kiai Londo, ketemu Romo Vandit, dibaptis, dan dia membawa bekal yaitu kitab suci bahasa Jawa yang lalu dia ceritakan terus kemana-mana. Tetangga-tetangganya, mertuanya, saudara-saudaranya jadi tertarik. Lalu 4 orang berikutnya datang ke Romo Vandit, juga minta pelajaran dan minta dibaptis. Akhirnya mereka pun berlima bersama Sari Kromo menjadi katekis-katekis awal. Mereka mengajar di desa-desa di sekitar Sendang Sono. Akhirnya mereka memberitahu tahun 1904, memberitahu Romo Vandit ada 170 sekian yang siap dibaptis, berarti sak kampung. Romo Vandit lalu datang ke Sendang Sono, membaptis mereka di Senggang atau mata air Sendang Sono itu yang diapit 2 Wonosono. Lalu membaptis di sana 171 atau 173. Catatannya ini. Nah, Romo Vandit lalu lapor ke Roma bahwa sudah membaptis. Roma menyimpulkan
Kalau begitu Pandit berhasil dengan sekolahnya, berhasil membaptis 173 orang. Padahal nggak ada hubungannya. Antara karya sekolah dan baptisan itu nggak ada hubungannya secara langsung, ya kan? Tapi itulah karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Bukan karena karya sekolah terjadi baptisan, tapi sungguh murni karya Roh Kudus. Sari Kromo atau Sari Iman ini tidak sekolah di Kolese Sakhirius, yang sekarang SMA Pandit itu. Tidak, dia mendengar suara di batinnya yang terdalam, berjalanlah ke timur laut. Nah, lalu Sendang Sono yang dulunya tempat pertapaan kejawen, yang dulunya diyakini ada yang nunggu, ada danyang perempuan dan danyang laki-laki. Danyang perempuannya dinamai Dewi Rantamsari, danyang laki-lakinya dinamai Den Baguse Samijo. Lalu oleh Romo Prentaler diganti nama itu. Den Baguse Samijo itu Gusti Yesus Kristus. Dewi Rantamsari adalah sebetulnya kalau yang merindukan Bunda Maria. Lalu Romo Prentaler pesan dari negaranya sana, itu apa? Patung Bunda Maria yang lalu ditempatkan di Maria Lourdes. Nah, itulah sejarah mengapa kerusuhan kita dari Sasi lalu banyak sekali baptisan baru dari Sasi, kemudian tahun 1940, dari tahun 1904 sampai 1940 itu kemudian baptisan banyak sekali. Maka dari Sasi tidak perlu menjadi paroki, tapi langsung ke uskupan. Dan itu terjadi sungguh-sungguh terjadi. Tidak perlu ada tim visitasi. Ini cocok gak ini jadi paroki? Nggak perlu, langsung ke uskupan. Karena baptisan lalu banyak sekali. Nah, itulah sejarah keuskupan kita yang lalu 25 Juni dapat surat dari Vatikan, dari Paus Pius ke-12 dengan konstitusi apostolik namanya Vetus de Batavia untuk mendirikan keuskupan Agung Semarang. Didahului dengan karya Roh Kudus yang begitu hebat. Maka peran alam di keuskupan kita utama. Karena sungguh-sungguh Roh Kudus menggerakkan alam untuk bermisi. Roh Kudus mengutus Pariman untuk dibaptis. Entah caranya bagaimana, nyatanya itu yang terjadi. Roh Kudus mengutus 4 katekis selanjutnya, 5 bersama Sariman, Sarikromo, Barnabas Sarikromo. Dan seterusnya lalu makin banyak. Akhirnya sekolahnya Romo Pandit pun ada yang mau dibaptis. Padahal dulu nggak mau, namanya Sugio. Lalu menjadi Sugio Pranoto, uskup kita. Seolah-olah Tuhan sudah meranoto, ya. Sudah menata ini. Tahun 1904 terjadi baptisan pertama, 1940 uskupnya sudah dari situ. Ajaib sekali sejarah keuskupan Islam. Dan itu dari peran alam dan Roh Kudus. Tetapi ganjuran ini sudah ada sebelumnya. Dan itu juga peran dan doa-doa umat waktu itu. Pak Smutser dan keluarga yang punya devosi yang kuat pada Hati Kudus Yesus, sehingga hati Yesus tergerak, menggerakkan Sarikromo, menggerakkan Romo Pandit, menggerakkan semuanya, Bruder Karsten,
Yang kok itu bisa klop terjadi. Coba bayangkan kalau Harimau itu tidak ketemu Buder Kersen, atau Buder Kersen itu orangnya kayak saya. Tidak mau datang gendong. Apa ini jijik? Tidak terjadi apa-apa. Maka merefleksikan ulang tahun keuskupan kita ini, mari kita merenungi hal ini. Bapak Uskup menyatakan dalam pesannya yang diminta para romo menjadikan bahan untuk homili pagi ini. Ini saya bacakan aja nggak salah. Jadi semua romo itu dikasih WA oleh beliau. Itu loh, khotbahnya mau ini, nggak kleru, butir-butir gagasannya. Ya. Jadi kita biasa mensyukuri terjadinya keuskupan Agung Semarang ini, bahwa Tuhan cawe-cawe pada kita. Kata cawe-cawe itu sekarang terkenal. Tapi sudah sejak dulu Tuhan cawe-cawe. Dan bahkan kita pun lalu tergerak untuk cawe-cawe dalam hidup berbangsa. Kita diminta tinggal dalam Kristus, bersatu, bersinergi demi Indonesia damai. Dan saya kira yang dibuat Romo Fandi dan teman-teman di masa awal keuskupan kita, juga Sari Kromo dan teman-teman itu sungguh-sungguh membuat damai yang selalu silaturahmi antar umat, antar manusia. Apapun agamanya, apapun kondisinya, kita mau Indonesia tetap damai. Waktu itu memang ke Indonesia belum ada, tetapi kita sudah menaburkan benihnya. Kita mau bertanggung jawab menjadi duta damai di tengah masyarakat supaya bersaudara di negeri ini. Selain itu, di tingkat gereja universal, Sri Paus mencanangkan supaya kita bersinode, berjalan bersama. Bareng-bareng, kalau kita sekarang ya berjalan bersama, sekaligus duduk bersama ini. Sama-sama bergerak. Kalau istilah Bapak Uskup, lungguh bareng, duduk bersama, rembugan bareng, musyawarah bersama, mutusnya bareng, memutuskan bersama, nandangi bareng, mengerjakan bersama-sama. Kita diminta untuk merefleksikan dalam suasana kebersamaan itu, seperti yang tadi saya ceritakan tentang pendidikan Romo Pandit. Tahun ini, mulai bulan Mei yang lalu, Keuskupan Agung Semarang mencanangkan sinode pendidikan. Berjalan bersama, rembukan bareng, mutusnya bareng tentang pendidikan Katolik. Mari kita doakan itu. Kalau visi Romo Fandi dulu tidak baptis orang, pendidikan itu untuk memartabatkan orang, mengangkat martabat manusia. Apakah sekarang masih begitu? Yayasan-yayasan dan semuanya diajak bekerja sama bersama umat, itu pikirnya bareng, duduk bareng, mutusnya bareng, nandangi bareng. Supaya apa? Supaya sela-sela Katolik kembali memancarkan dayanya yang memanusiakan manusia, supaya sekolah-sekolah Katolik membuat kita makin tajam dalam bermisi, yaitu supaya ketompo, supaya ketoro, apalagi ketompo ini diterima oleh masyarakat, ketoro itu kelihatan. Kelihatan apa? Kebaikannya. Seperti sabda Tuhan hari ini, apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Wong jelas baik, mulia, bagus. Ayo katakan dalam terang.
Tentu misi ini ada resikonya, yaitu ada yang tidak suka, ada yang benci, seperti Sari Kromo dulu juga banyak dibenci, dicibir, diganggu. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, dibaca Injil hari ini, namun tidak berkuasa membunuh jiwa. Kita hanya takut pada Tuhan karena taat padanya, karena Dia keselamatan. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut. Nah, aku tak buka belangkongku, rambut kepalaku pun terhitung semuanya. Yo, dikulit tangan doang. Itu nggak bagus, nggak gizi. Tutup lah. Ya, itu tidak usah takut, karena mereka hanya bisa membunuh tubuh saja. Tadi Nabi Yeremia juga menjadi kekuatan bagi kita. Allah tidak membiarkan Yeremia sendirian. Allah selalu menyertai. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan gagah. Orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Orang Jawa juga punya ungkapan Gusti Mboten Sare. Tuhan tidak tidur. Maka kepada kita semua diserukan supaya makin terlibat di dalam hidup bermasyarakat. Kayak Romo Pandit dulu, seperti para pendahulu di kerusuhan kita, makin giat, entah imam, entah awam, entah katekis, entah prodiakon, entah keadaan kita bahkan sebagai pasien, itu tetap punya perutusan. Tetap punya perutusan. Tapi Sari Kromo itu jadi pasien saja lalu diutus. Makanya kita mari memandang ke depan, memandang dari umur 83 tahun ini, kalau ganjuran 99 menuju 100 tahun. Nanti tahun 2040 100 tahun kerusuhan Agung Semarang. Mari kita lihat ke depan. Kalau Pak Jokowi mengatakan 2045 100 tahun Indonesia merdeka, generasi emas. Nah, itu ada sekarang sudah mulai bonus demografi. Ya, apa itu? Orang mudanya banyak sekali, orang usia kerjanya banyak sekali, orang usia produktif banyak sekali. Nah, lalu kita mau apa ini? Nah, syukur ada sinode pendidikan ini. Mari kita ikut memikirkan sekaligus mendoakan. Yang paling penting mendoakan. Mikir itu termasuk mikir. Tetapi mendoakan. Mohon rahmat supaya kita bisa menyiapkan generasi mendatang, generasi emas, generasi 100 tahun kerusuhan Agung Semarang, dan generasi mendatang gereja kita. Nah, sekarang itu ada Romo Gunawan itu dari staf seminari yang kita lalu melihat statistik jumlah yang masuk seminari merosot. Dulu gondrong-gondrong, sekarang gundul-gundul. Itu merosot rambutnya, tapi jumlahnya, jumlah orangnya. Juga yang di sekolah-sekolah Katolik jumlahnya merosot, ya kan? Nah, ada juga sekolah yang ditutup. Ayo kita doakan. Saya mikirnya sama. Kita doakan juga yang memikirkan, supaya berani membuat keputusan seperti dulu Romo Pandit yang punya keputusan, aku tidak mau baptis orang, tujuanku pendidikan sekolah bukan untuk baptis orang. Oh, itu hebat sekali.
Tapi oleh Roma disalahpahami, salah itu, ya, disalahkan, tutup saja. Ini jebule Roh Kudus berkarya. Ayo kita dengan doa-doa yang kuat, dengan solidaritas bersama teman-teman yang lain, agama-agama lain, gotong royong untuk membangun Indonesia. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan doa-doa kita dengan permohonan itu dalam kesempatan ulang tahun Puspang ke-83 dan 99 tahun Tias Dalem dan Jurang. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.